Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, Pak Sigit dan teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Seva Patista Putrisani dan teman-teman saya. Saya Cindy Amelia. Saya Haikal Utama Putra. Oke, baik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek analisis data dan machine learning dengan studi kasus prediksi persetujuan kredit. Nah, proyek ini bertujuan untuk memahami bagaimana data historis pemohon kredit dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara lebih objektif dan konsisten. Nah, alasan kami memilih dataset ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, kasus kredit merupakan permasalahannya nyata di dunia industri, khususnya di sektor perbankan dan juga keuangan. Nah, setiap lembaga keuangan harus menilai apakah seseorang layak diberi kredit atau tidak. Dan keputusan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan resiko kerugian. Nah, yang kedua, dataset ini memiliki kombinasi data numerik dan kategorikal, sehingga cocok untuk menguji proses data processing secara lengkap, mulai dari pembersihan data, encoding, dan juga hingga scaling. Dan yang terakhir, dataset ini juga sering digunakan sebagai benchmark akademik, sehingga secara kualitas dan struktur sudah teruji dan relevan untuk pembelajaran machine learning. Oke, kita lanjut. Mengenai dataset ini, yang digunakan adalah Credit Approval Dataset. Dataset ini berisi data pemohon kredit dengan beberapa atribut seperti usia, pendapatan, riwayat pekerjaan, status keuangan, dan beberapa atribut administratif lainnya. Nah, target dari dataset ini adalah status persetujuan kredit yang menunjukkan apakah pengajuan kredit diterima atau ditolak. Nah, dengan kata lain, proyek ini merupakan permasalahan klasifikasi biner. Oke, kita lanjut ke latar belakang permasalahan. Nah, dalam praktik ini, penilaian kredit seringkali masih bergantung pada aturan manual, bersifat subjektif, dan berpotensi tidak konsisten antar petugas. Nah, pendekatan berbasis machine learning diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif, mengurangi bias manusia, dan meningkatkan efisiensi proses evaluasi kredit. Nah, karena itu, analisis data historis menjadi sangat penting sebelum membangun model prediksi. Oke, akan dilanjut oleh teman saya, Cindy. Oke, terima kasih Seva telah menjelaskan tentang dataset ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian pengimportan atau satu lingkungan. Pada kali ini, saya melakukan eksplorasi data untuk memahami struktur dataset. Dari hasil eksplorasi terlihat bahwa dataset masih mengandung nilai yang tidak valid seperti simbol dan masih terdapat nilai yang kosong. Kemudian di sini terdapat penjelasan juga tentang dataset. Nah, penjelasan ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa masih ada beberapa yang tidak valid dan juga masih ada yang kosong di beberapa kolom yang belum sesuai dan masih terdapat nilai kosong menunjukkan bahwa data belum siap atau langsung digunakan untuk modeling sehingga perlu dilakukan proses pembersihan data. Sebelumnya tadi ada satu lingkungan yaitu untuk mengimport beberapa sistem seperti import Perdas, import OS, SJS, server, dan yang lain-lain. Kemudian
Di sini sudah terlihat nama datasetnya, sumbernya, jumlah rekor, kemudian jumlah fitur, dan targetnya. Nah, kemudian ini ada eksplorasi data. Eksplorasi data ini kita melihat bahwa ada main di sini, ada standarnya, main, min, ada kemudian jumlah maksimumnya juga. Seperti yang terlihat pada output yang sudah ditampilkan. Kemudian kita akan data cleansing atau pembersihan data. Pada tahapan ini merupakan penggantian nilai yang tidak valid menjadi nilai yang kosong, penyesuaian tipe data numerik, hapusan baris yang mengandung nilai yang kosong. Tahap ini sangat penting karena algoritma tidak dapat bekerja dengan baik pada data yang kotor atau tidak konsisten. Setelah tahap ini, dataset berada dalam kondisi yang telah stabil dan aman untuk dilanjutkan. Nah, jumlah awalnya yaitu 690, kemudian setelah dibersihkan menjadi 653, dan data yang telah terhapus yaitu 37 data. Kemudian ada analisis data EDA. Pada tahapan ini dilakukan distribusi status pertujuan kredit seperti rata-rata usia, rata-rata pendapatan, kemudian ada hasil analisis untuk memahami pola awal dalam data. Misalnya, apakah terdapat perbedaan atau ada karakteristik antara permohonan yang tidak setujui atau ditolak, apakah ada dataset yang cenderung seimbang atau tidak. Kemudian tahap ini penting untuk memastikan bahwa model tidak dibangun secara buta. Nah, seperti ini untuk outputnya. Kemudian yang keenam yaitu ada fitur engineering menggunakan Pandas. Setelah menganalisis data, dilakukan fitur ini. Untuk fitur ini yaitu data dikategorikan dan diubah menjadi bentuk numerik. Fitur numerik ini distandarisasikan agar berada pada skala yang sama. Tujuan dari proses ini untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki kontribusi yang adil dalam proses pelatihan model, terutama algoritma yang sensitif terhadap skala data. Untuk hasilnya, encoding dan scaling telah selesai tanpa spark gas. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Haikal, silahkan. Terima kasih Cindy untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pemodelan. Pada proyek ini, kami memiliki algoritma logistik regression dari pustaka scikit-learn. Mengapa kita memilih algoritma ini? Yang pertama, kesesuaian masalah. Sangat cocok untuk klasifikasi biner, yaitu memisahkan dua kelas target diterima dengan plus atau ditolak dengan min. Yang kedua ada efisiensi hibrida. Meskipun kami menyiapkan lingkungan big data dengan Spark Session untuk tahap modeling pada dataset ini dengan 653 data bersih, kami memutuskan menggunakan eksekusi lokal scikit-learn. Ini adalah keputusan teknis untuk efisiensi menghindari overheat komputasi terdistribusi yang tidak perlu pada data skala kecil. Yang ketiga, konfigurasi model dilatih menggunakan data training yang sudah dinormalisasi scaled dengan parameter max inter sama dengan 1000 untuk memastikan algoritma mencapai konvergensi titik optimal saat belajar. Untuk selanjutnya, setelah model dilatih, kami melakukan evaluasi menggunakan data testing. Hasilnya cukup menarik. Secara umum, kami mencapai akurasi sebesar 70,29%. Artinya, dari 100 nasabah, model berhasil menebak status kredit dengan benar pada sekitar 70 orang. Namun, jika kita beda lebih dalam melalui classification report, model ini sangat sangat keren mendeteksi penolakan kredit
kredit atau kelas dengan nilai rekal sebesar 87%. Namun, model ini agak konservatif atau berhati-hati dalam memberikan persetujuan dengan rekal 54%. Untuk interpretasi bisnis, model ini memiliki karakteristik penghindaran resiko atau risk average. Ia lebih cenderung memastikan nasabah yang berpotensi buruk tertolak meskipun resikonya adalah ada nasabah baik yang mungkin ikut tertolak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh proses dari hulu ke hilir, kami menyimpulkan 3 poin utama. Yang pertama yaitu kualitas data adalah kunci proses data cleansing yang kami lakukan mengubah simbol tanda tanya menjadi none dan melakukan implementasi adalah langkah paling krusial. Tanpa ini model tidak dapat akan bisa berjalan. Yang kedua, insight fitur. Dari analisis statistik, kami menemukan bahwa fitur pendapatan A5 dan usia A2 adalah indikator kuat. Nasabah yang diterima rata-rata memiliki pendapatan 10 kali lipat lebih tinggi dibanding yang ditolak. Untuk yang ketiga, performa baseline. Dengan akurasi 70% menggunakan logistik regression, ini membuktikan bahwa pola persetujuan kredit pada dataset ini bisa dipelajari oleh mesin bukan acak. Sebagai penutup, kami menyadari model ini masih bisa dikembangkan lebih jauh. Rekomendasi kami untuk pengembangan masa depan yaitu skalabilitas big data. Jika data nasabah bertambah menjadi jutaan, Kode siap dimigrasi sepenuhnya ke Spark MLLEB untuk pemrosesan terdistribusi. Yang kedua yaitu penanganan imbalance. Mengingat adanya perbedaan performa deteksi antara kelas positif dan negatif, teknik oversampling seperti smooth bisa diterapkan untuk menyediakan prediksi. Yang ketiga, eksperimen algoritma. Mencoba algoritma yang lebih kompleks seperti random forest atau gradient boosting untuk meningkatkan akurasi di atas 70%. Demikian proyek Big Data analis dari kelompok kami. Maaf jika ada ucapan atau kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.